Yohanes pasal 1 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul dahsyatnya Allah mengunjungi manusia di hari Natal. Ya, kita ada di dalam suasana Natal. Saya tahu bahwa gereja Betani di Ibu sudah selesai dengan Natalnya, tapi kita ada di bulan yang spesial Bapak Ibu Saudara. Ya, bulan Natal, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat penting Bapak Ibu Saudara bagi orang Kristen. Kita tidak menganggap bahwa bulan Natal itu lebih baik dari bulan yang lain. Ya, ada beda dengan mungkin agama yang lain. Kalau bulan tertentu, kalau berdoa itu sama dengan 1000 kali berdoa. Jadi orang semua bertumpuk di bulan itu. Ya, harusnya tidak bisa, saudara-saudara. Ya, harusnya semua hari sama. Amin. Nah, saya dan saudara sebagai orang Kristen, kita memperingati kelahiran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu peristiwa yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena dengan kelahiran Kristus sebenarnya dunia ini sedang berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia yang dulu tanpa pengharapan, ya 4000 tahun kalau kita bisa katakan seperti itu. Manusia hidup dalam tanpa pengharapan. Manusia berjuang untuk mencari Allah. Tapi yang luar biasa, ya, bagi kita orang Kristen, Allah datang untuk mengunjungi kita. Amin. Ini sesuatu yang spesial Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saudara belajar filsafat agama, ya, agama itu adalah usaha manusia untuk cari Tuhan. Ya, itu sebabnya orang-orang cari Tuhan dengan berbagai cara, dengan menyiksa diri dan sebagainya. Ya, agama-agama yang lain seperti itu. Karena memang kita mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu dalam istilah teologi itu ada dua, yaitu Allah itu Allah yang transenden, Allah yang begitu jauh kekudusannya, kemuliaannya, kebesaran. Allah sangat jauh. Itu sebabnya Gus Dur bilang di agamanya itu mesti panggil Allah dengan toh, karena Allah terlalu jauh. Ya, ya, Allah terlalu jauh. Ya, tetapi kekristenan yang luar biasa mengenal bukan saja Allah itu transenden, Allah itu jauh, tapi Allah dalam kekristenan juga adalah Allah yang imanen, Allah yang ada di dalam kita, Allah yang datang ingin mengunjungi saya dan saudara. Ya, dan ini sesuatu yang luar biasa. Ini peristiwa penting di dalam kekristenan. Saya membaca satu artikel Bapak Ibu Saudara yang menceritakan tentang Apollo 15. Ya, yang pergi ke bulan pada tahun 1971, dan salah satu astronotnya bernama Kolonel James Irving, saudara-saudara. Nah, dia adalah seorang anak Tuhan. Waktu dia sampai di bulan, waktu dia tiba di bulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan. Waktu dia menginjakkan kaki di bulan, dan dia merasakan betapa kemuliaan Tuhan itu ada. Dan waktu dia lihat ke bumi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia melihat bumi itu seperti bulan sabit yang waktu mau terbit begitu. Ya. Dan dia di situ hadirat Tuhan, dan dia merasakan Tuhan betapa manusia, ya, betul-betul hidup di dalam dosa, hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Ya, dan dia berkata bahwa seringkali manusia, bahkan orang-orang Kristen pun tidak melihat ini sesuatu sebagai peristiwa yang besar. Dia mengatakan di dalam artikel itu, Bapak Ibu Saudara, begitu orang menginjakkan kaki ke bulan, orang merasa begitu luar biasa, dunia gempar karena injak bulan. Ya, dia bilang. Tapi orang merasa biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja waktu Allah kunjungi dunia. Ini kan keterlaluan.
Tidak ada dicurigai ada kehidupan, itu hanya pendapat ahli. Tapi tidak ada, bahkan ada yang berkata ada semacam danau air dan sebagainya. Tapi itu kan dulu, ya. Itu sebabnya, saudara-saudara, orang berpikir bahwa pergi ke bulan itu hebat. Bahkan saudara mungkin pernah dengar Elon Musk, ya, yang punya mobil listrik Tesla yang terkenal di dunia. Kalau tidak salah dia di Columbus juga punya satu Tesla, ya. Dia sedang mau membangun, karena dia termasuk orang kaya, dia sedang membangun pemukiman di bulan dan ditawarkan kepada dunia. Kalau saudara mau booking miliaran rupiah disiapkan. Tapi saya pikir lebih baik tinggal di Halmahera daripada pergi ke bulan, betul nggak? Ya, yang lebih luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan datang mengunjungi saudara. Amin. Allah mengunjungi kita. Inilah yang membuat kekristenan beda dengan agama yang lain. Agama lain adalah usaha manusia untuk cari Tuhan. Yang luar biasa dalam kekristenan, Tuhan cari saudara. Amin. Ya, Tuhan mencari saudara. Tuhan mau berjumpa dengan engkau. Setiap Natal kita harus merenungkan betapa dahsyat Tuhan mengunjungi kita. Dan ini bukan sekedar kunjungan biasa, ya. Ini sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan begitu luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, Tuhan yang begitu dahsyat, rela untuk mengunjungi kita. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, ini sedang berbicara tentang Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu terpisah dari manusia yang berdosa. Rela. Dia tidak mempertahankan karena saya dan saudara. Amin. Amin. Bilang teman, Yesus datang ke dunia karena saya dan saudara. Tepuk tangan juga. Iya, karena seringkali kita, maaf, kita kadang-kadang Natal pun bisa menjadi sesuatu rutinitas, ya, tradisi saja. Seperti apa yang terjadi di Amerika dan Eropa, ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap biasa, itu malah mereka sudah menganggap itu dongeng. Ya. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu saudara, ini peristiwa sejarah. Hanya ada di dalam kekristenan Allah rela merendahkan diri, ya. Bahkan mereka menganggap tidak mungkin, ya. Kalau ditanya seringkali dalam diskusi-diskusi atau debat, ditanya Allah itu kan maha kuasa, dia bisa bikin apa saja. Iya, bisa bikin apa saja. Tapi kenapa Allah tidak bisa menjadi manusia? Tidak boleh. Jadi mereka yang atur Allah, ya. Tapi kita bersyukur Allah kita tidak bisa diatur. Amin. Dia mau datang untuk saya dan saudara karena dia mengasihi kita. Allah mengunjungi manusia. Dan ada misi yang luar biasa. Ada misi yang penting bagi saya dan saudara. Dan itu sebabnya saya baca lanjutkan, ya, dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Malaikat telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan ayat selanjutnya mengatakan bahkan dia tak rela taat sampai mati di atas kayu salib karena saya dan saudara. Amin. Ini sesuatu yang spesial. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebagai orang Kristen, saya dan saudara bersyukur di hari Natal ini. Apapun yang terjadi, saya dan saudara bersyukur. Amin. Karena Allah mengunjungi kita. Allah ingin berjumpa dengan kita. Allah ingin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah saya dan saudara. Apabila kita percaya kepada Dia. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita ingin belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dasarnya Allah mengunjungi manusia di hari Natal karena Sang Firman itu telah menjadi manusia. Saya ingin baca sekali lagi Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di
antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu bagian firman yang luar biasa, ya, bagi kita orang Kristen, yaitu saya dan saudara, yaitu sang firman, ya, telah mengambil rupa manusia. Dan kalau kita belajar lebih dalam, dan harusnya ini semua anak Tuhan mesti tahu, ya, bahwa kenapa kita percaya kepada Tritunggal. Saya sendiri dapat dikatakan cukup aktif di TikTok sekarang, ya, dan sekarang ada banyak semacam perdebatan, ya, Bapak Ibu. Cuman saya tidak mau masuk karena pada akhirnya saling menghina, saling menyerang, sudah tidak sehat lagi, ya. Jadi apa untungnya dengan kita berhasil menghina orang lain? Tidak ada untungnya, ya. Dan saudara, saya memperhatikan di situ dalam diskusi-diskusi, ya, berulang-ulang, ya, dijelaskan, ya, bahwa Yesus, yaitu Sang Firman, itu adalah Allah, ya. Itu susah untuk orang di luar sana untuk menerima, orang beragama lain menerima. Tapi kenapa kita bisa terima? Kenapa? Karena yang pertama ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Orang tidak bisa menerima, sudah masuk akal, ya. Tapi kenapa kita bisa? Yang kedua, karena kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sehingga selubung yang menutup mata kita itu dibukakan. Mereka, Paulus berkata bahwa mereka meneliti, mereka mau teliti kitab suci pun, bahkan dikatakan sebenarnya awalnya pernyataan itu berhubungan dengan orang Yahudi. Kenapa banyak orang Yahudi sampai sekarang tidak bisa terima Yesus? Karena setiap kali mereka, Paulus berkata, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak mengerti. Tapi kenapa kita bisa? Karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Karena ada Roh Kudus, jadi kita bisa menerima Sang Firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kita percaya, ya. Dan saya ingin saudara hati-hati sekarang di media pun, TikTok termasuk, ya. Ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang sudah masuk di kelompok apa yang disebut dengan Oanes, ya. Itu mereka sudah tidak percaya Tritunggal. Mereka berkata bahwa Tritunggal itu tidak ada, ya. Karena Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Saya pernah waktu saya sedang live di TikTok ada yang masuk dan dia berkata, Pak Pendeta, percaya Tritunggal? Saya bilang iya. Tidak benar itu Pak Pendeta, ya. Tritunggal tidak ada. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kemudian saya bertanya kepada dia, terus waktu Yesus dibaptis dan ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya tanya dia, kalau begitu Yesus bicara dengan Yesus juga. Kalau begitu selama ini Yesus adalah penipu dong. Nah, dia tidak bisa jawab. Kita percaya itu, adegannya ada. Oh, Yesus waktu dibaptis ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Terus kalau Yesus sama dengan yang bicara dari atas, artinya tidak ada Bapa, dan Yesus bersandiwara. Yesus berkata, aku meminta kepada Bapa, dia mau kosong dong, ya kan? Nah, sedikit pelajaran teologi ya. Tapi saudara harus mengerti, karena memang sekarang Oanes itu sedang berkembang, termasuk di media, saudara. Ya, mungkin saudara pernah nonton, maaf ya, bukan maksud menyerang orang, tapi seperti Nikana, dia Oanes itu, ya, yang sangat aktif, yang suka pakai jilbab dan ya. Dia katanya ortodoks, tapi Oanes dia, yang tidak percaya Tritunggal. Nah, saudara, kita percaya Tritunggal karena Alkitab menunjukkan itu. Bahwa di sini ayat ini bahkan menjadi jelas. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, kalau
dia katakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Contohnya saya berkata, saya bersama-sama dengan Pak Keri. Apakah saya dan Pak Keri satu? Enggak. Memang kesatuan kealahan itu benar, tetapi beda pribadi. Itu sebabnya kita percaya di Tuhan, ya. Saya tidak siap untuk bicara ini, tapi Tuhan bawa saya untuk bicara ini. Tak, saya ingin katakan kepada saudara, kita bersyukur karena sang firman itu, Alkitab mengatakan yang adalah Allah telah menjadi manusia. Tujuannya apa? Dan manusia betulan, ya, bukan manusia jadi-jadian. Ada kelompok teologi yang berpendapat bahwa Yesus itu tidak jadi manusia betul-betulan. Dia ya mirip-mirip hantu gitu, kelihatan tapi tidak nyata. Ya. Tapi kalau saudara meneliti Alkitab, dan kalau kita meneliti Alkitab, kita menemukan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia. Amin. Sama dengan saya dan saudara. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau kita teliti kata firman itu telah menjadi manusia, kata manusia yang dipakai adalah sarx. Ya, dalam bahasa Yunani. Kata sarx itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu mempunyai pengertian daging. Jadi Yesus benar-benar punya daging. Dia punya tubuh seperti saya dan saudara. Dia menjadi manusia. Dia betul-betul menjadi manusia. Jadi dia punya daging seperti saya dan saudara. Dia membutuhkan makan. Itu sebabnya saudara-saudara kita dari agama lain berkata, kalian percaya Yesus adalah Allah. Allah itu makan. Ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Itu yang kita percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dia punya daging, itu sebabnya dia bisa ngantuk, ya, dia ketiduran, dia haus, ya. Kenapa? Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya supaya dia dapat mengerti saya dan saudara. Amin. Bayangkan orang berkata, kenapa si Allah tidak langsung saja datang dan berkata, "Oi, ini saya, percaya, bertobat." Kalau saudara mengerti tentang Allah yang benar, kalau Bapa yang datang, itu kita dunia akan hancur. Ya, kita tidak bisa melihat Bapa, kita tidak bisa melihat Allah. Allah harus datang. Ya, kalau saudara membaca Perjanjian Lama, sebenarnya ada yang disebut dengan teofani. Teofani itu Allah mengambil rupa sebagai malaikat. Yang mengunjungi Abraham itu adalah Allah, adalah Yesus di dalam Perjanjian Lama. Dia datang kepada Abraham. Itu yang disebut dengan teofani. Kalau saudara baca Alkitab secara sederhana dalam bahasa Indonesia, waktu saudara baca Perjanjian Lama ketemu malaikat Tuhan yang besar, itu Yesus berteofani menjadi malaikat. Dia datang karena dia berfirman, dia memperkatakan firman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang luar biasa, dia menjadi daging, menjadi manusia seperti saya dan saudara. Hanya ada satu tujuan, supaya dia dapat mengerti saya dan saudara, pergumulan kita, kehilangan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dalam perjalanan hidup Yesus sebagai manusia, tidaklah perjalanan yang mulus-mulus. Ya, bahkan dia lahir saja di kandang domba. Ya. Ini di TikTok juga lagi perdebatan, dia lahir di kandang domba atau di bawah pohon korma. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa dia lahir di kandang domba? Ya, itu sudah dinubuatkan, saudara-saudara. Jadi kelahiran Yesus ini bukan kebetulan. Yang hebat dari kekristenan atau secara khusus Yesus, dari dia lahir sampai dia hidup sampai dia mati, semua itu sudah nubuatan. Jadi kalau orang yang berbeda dari apa yang Alkitab katakan, itu tidak benar. Kenapa? Karena Alkitab bukan saja mencatat proses dia lahir, tapi sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Ya, dia lahir di Bethlehem, Mika 5. Kita tahu itu ayat-ayat Natal kan? Sudah dinubuatkan. Kalau nggak salah Mika itu hidup sejaman dengan Yesaya. Artinya 700 tahun sebelum Yesus lahir, Mika sudah bicara bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Jadi kalau ada muncul 600 tahun kemudian setelah Yesus lahir bilang dia lahir di bawah pohon korma, yang sudah mau percaya nubuatan dan sejarah, atau sudah mau percaya cerita yang baru muncul
Kemudian sama seperti saudara, ada orang datang dari mana, dari Yaman dan berkata, oh, kemerdekaan Indonesia itu di jalan masjid nomor berapa? Ya. Padahal kita tahu sejarah. Ada catatan sejarah di Pegangsaan Timur. Ya, kita tahu proklamasi dilakukan di situ. Ada sejarahnya. Saudara lebih percaya sejarah atau satu cerita baru atau dongeng? Kita lebih percaya sejarah. Jadi Yesus kembali benar-benar telah menjadi daging, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya saya dan saudara dapat mengerti pergumulan kita. Saya bersyukur Yesus lahir dalam keluarga yang bukan keluarga kaya. Ya, dia lahir dalam keluarga sederhana, keluarga Yusuf dan Maria tukang kayu. Pada zaman itu tidak ada tukang kayu yang kaya. Itu adalah pekerjaan yang sederhana, dan dia lahir di sana. Dan dalam sejarah Alkitab tidak mencatat, tapi kita tahu dalam sejarah kemudian Yusuf meninggal, dan Yesus sebagai anak sulung harus berperan menggantikan ayahnya, karena Yesus memiliki beberapa adik. Ya, jadi saudara, Yesus mengalami kesulitan hidup sebagai manusia. Tujuannya apa? Supaya dia dapat mengerti saya dan saudara, supaya dia dapat menolong kita. Amin. Jadi kalau saudara mengalami kehilangan orang yang saudara kasih, Yesus juga mengalami itu. Dia kehilangan Yusuf. Kalau saudara hidup kekurangan, Yesus juga mengalami itu. Ya, dia tidak lahir dalam keluarga kaya. Artinya apapun yang tujuannya adalah supaya dia mengerti saya dan saudara. Amin. Mungkin sudah ini tanggal 10 hari ini ya. Sudah mau tanggal 25, saudara belum ada baju menyala. Ya. Siapa yang sudah punya baju menyala? Ya. Ya. Mungkin sudah belum punya baju menyala. Ya. Saya ini pakai baju baru, tapi ini seragam saudara. Pendeta-pendeta Sulawesi Utara, kainnya dikasih dan kami cek. Ya. Jadi saya juga belum punya baju baru, ya, belum punya baju menyala. Saudara mungkin belum punya sepatu menyala, ya. Saudara saya kasih usul model saya cuma tanggal 25 terus belum ada sepatu menyala. Yang lebih repot mereka yang tidak bertobat lagi. Wah, ini semua Natal belum ada yang bakar menyala. Jemaat bertanya mesti ada yang perlu bakar menyala lagi, atau kurang mau bakar dia? Sedikit kasar supaya tobat ya. Karena saya dulu gembala di Jailolo, jadi saya tahu teristimewa tanggal 1 itu minta ampun, orang mabok, ya. Yang lebih repot ungkai saja mabok bangga. Dia buana baru 4 tahun, anak laki-laki, dia bilang, aduh puji Tuhan, kita punya anak bisa minum cap tikus. Anak 4 tahun minum cap tikus bangga. Wow. Ya. Ya. Kenapa? Karena saya dan saudara tidak betul-betul menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Dia sudah datang untuk kita. Ya. Yang lebih repot, ya, banyak got. Kalau tanggal 1 cuma kontak. Jadi kalau saudara teguh, kenapa tidak tinggal di got? Jangan pergi got sok. Terus itu kontak itu, jangan sembarang. Tapi saya mau katakan, Tuhan datang. Nah itu bukan keadaan kelemahan manusia yang Tuhan harus mengerti, itu sudah jahat itu. Kelemahan manusia, saudara mungkin kehilangan, saudara mungkin mengalami kekurangan, saudara ada masalah, saudara ada pergumulan. Tujuannya dia menjadi manusia untuk dia mengerti. Sehingga waktu saya dan saudara berdoa, ya, saudara berseru kepada dia. Alkitab mengatakan dia sekarang ada di surga, ya, dia menjadi imam besar bagi kita. Dia akan berkata, nih, Bapak lihat anak kita yang ada di ibu. Lihat dia sedang bergumul dengan ekonominya. Mari, dia sudah berdoa, mari kita pergi untuk menolong dia. Itu tujuannya. Yesus, ya, itu sebabnya dia berani mengatakan imam besar yang ada di dalam dunia ini tidak memahami kelemahan-kelemahan,
Tapi kita punya imam besar yang memahami. Karena dia mengalami itu, dia mengerti, dia tahu, dia sudah menjadi manusia untuk saya dan saudara. Bahkan kata sars itu Bapak Ibu Saudara juga mempunyai pengertian badan fisik. Dia benar-benar punya tubuh fisik. Dan kemudian sars itu juga mempunyai pengertian dia punya sifat manusia. Dia takut, ya. Waktu dia mau ditangkap dia takut, mau pergi ke salib dia takut, ya. Manusia, dia betul-betul menjadi manusia. Dia punya sifat manusia yang tidak ada cuma sifat dosa. Karena 1 Petrus 2 ayat 22 mengatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang itu saja yang Yesus tidak punya. Tapi semua keadaan manusia Yesus punya. Kenapa? Supaya dia bisa tolong saya dan saudara. Amin. Supaya dia bisa selamatkan kita. Dia bisa kasih jalan keluar. Karena dia tahu. Dia tahu betapa susahnya manusia. Karena itu saya dan saudara harusnya sebagai orang Kristen kita bangga. Amin. Kita bangga kita punya Tuhan yang rela jadi manusia dan memahami kita. Ya, Tuhan pahami saudara. Suamimu bisa tidak pahami, tapi Tuhan pahami. Amin. Mungkin suamimu tidak pernah lihat air mata waktu engkau menangis, ya. Tapi Tuhan pahami. Dia mengerti. Mungkin orang lain tidak mengerti kesulitan hidupmu, kesulitan ekonomi, kesulitan masa depan, pergumulan-pergumulan kesehatan. Tapi saya mau katakan Tuhan pahami, ya. Dia memahami. Ini luar biasa. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya harusnya di hari Natal kita bersukacita. Amin. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, tapi kalau engkau punya Tuhan, ada ungkapan mengatakan, sekalipun engkau tidak punya apa-apa, tapi kalau engkau memiliki Kristus, engkau memiliki segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan dapat melakukan mujizat. Amin. Tuhan dapat memberi pertolongan bagi saya dan saudara. Dia datang, dia menjadi manusia untuk mengerti saya dan saudara. Kadang-kadang mungkin kita berpikir secara logika, mana mungkin sih? Hanya orang-orang percaya sungguh-sungguh yang dapat mengerti. Ya, saya pernah membaca satu kisah kejadian nyata di Amerika. Ada satu keluarga Kristen yang suaminya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan satu waktu dia terpengaruh dengan ateisme, yaitu kepercayaan tidak percaya adanya Allah. Dan saudara, dia mulai terpengaruh oleh ajaran itu dan dia mulai malas gereja. Dan pada tanggal 24 malam menjelang besok tanggal 25, biasanya di gereja ada ibadah, ya. Dan istri dan anak-anaknya mencintai Tuhan dan mereka berkata, mari kita pergi ke gereja untuk merayakan kelahiran Kristus besok Natal. Dan suaminya berkata, saya sudah tidak percaya lagi kepada pengajaran itu, dongeng Allah jadi manusia. Ya. Dia tidak percaya dan dia berkata, kalian pergi saja. Kalian mau percaya terus itu dongeng, silakan. Saya tidak percaya. Saya mau tinggal di rumah. Untuk apa membuang waktu untuk pergi ke gereja merayakan Natal yang hanya dongeng menurut dia. Dan Bapak Ibu Saudara, dia sedang istri dan anaknya pergi. Sudah menjelang sekitar jam 12 malam dan dia duduk nonton TV. Ketika dia asik nonton TV beberapa waktu, dia dengar ada sesuatu yang menabrak kaca rumahnya. Dan waktu benda itu menabrak, dia kaget karena tabrakannya bunyinya cukup besar. Dia keluar dan dia kaget karena dia lihat ada seekor burung merpati yang jatuh di situ, tapi tidak apa-apa karena dia cuma tabrak saja. Burung merpati ini kedinginan karena salju turun begitu deras, ya. Jadi dia tanya, perhatikan, burung ini mau terbang sudah tidak bisa karena bulu-bulunya sudah mulai basah, kedinginan. Dan kalau dibiarkan pasti burung ini mati. Dan orang ini sekalipun dia ateis, tapi dia masih punya kasih dalam pengertian itu.
Jadi dia pikir, wow, saya mesti selamatkan burung ini. Dia kasihan kalau dia mati kedinginan. Jadi dia datang, dia mau tangkap burung itu lompat, lari. Dia terbang seadanya. Jadi dia kejar. Sampai dia capek karena burung ini bikin dia berputar-putar. Dan dia pikir, kenapa burung ini saya mau tolong dia? Tapi kenapa dia mesti lari, dia mesti tangkap? Dia tidak tahu bahwa saya mau tolong dia. Jadi dia kejar lagi, dia sudah jengkel. Dan waktu dia sedang kejar, saudara, seperti Tuhan meningkatkan kepada dia, bukankah kamu seperti burung itu? Dan aku seperti engkau. Burung tidak mengerti bahasa manusia. Engkau boleh bicara bahwa burung tenang, saya mau kasih masuk kamu dalam rumah. Burung tidak mengerti. Burung, sekalipun engkau punya niat yang terbaik, tapi burung tidak percaya karena itu lebih besar dari dia. Di situ Tuhan singkapkan kepada dia, kenapa aku harus jadi manusia? Supaya engkau dapat melihat saya, engkau dapat mengenal saya. Saya bicara dalam bahasa, saya kenal, engkau bisa kenal aku. Ya. Dia langsung sadar betapa baiknya Tuhan rela menjadi manusia. Di tengah salju dia berlutut dan dia bertobat dan dia berkata, Tuhan terima kasih. Kalau engkau tidak menjadi manusia, kami tidak dapat mengerti tentang itu. Sulit untuk memahami Allah. Tapi kami bersyukur dan dia bertobat dan dia menerima Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, saudara tidak perlu disadarkan, ditobatkan oleh seekor burung. Firman Tuhan mengajar kita bahwa dia telah menjadi manusia untuk mengerti saya dan saudara. Orang lain bisa tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Dan dia mau datang untuk menolong kita. Kita bersyukur sebagai orang Kristen. Saya dan saudara punya Allah yang mau tolong saya dan saudara. Dia datang dan dia sudah tunjukkan itu selama 3,5 tahun dia waktu melayani. Dia tunjukkan bahwa dia peduli dengan manusia. Bukan saja dia mau mati buat manusia, dia peduli dengan kebutuhan manusia. Waktu dia bertemu dengan orang yang kekurangan, dia lipat gandakan roti untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia bertemu dengan orang yang mati, dia bangkitkan. Dia bertemu dengan orang yang buta, tuli, dia sembuhkan, dia pulihkan. Alkitab mengatakan setiap kali Yesus bertemu dengan orang yang punya masalah, dia melakukan mujizat. Hanya di Nazaret saja dia tidak bikin mujizat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Kalau saudara percaya kepada dia, saudara adalah orang yang siap untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara adalah orang yang siap untuk melihat betapa dahsyatnya kehidupan saya dan saudara bersama Tuhan. Yang kedua, dahsyatnya Allah mengunjungi manusia di hari Natal, karena Sang Firman itu telah menunjukkan kemuliaannya. Ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara meneliti, kalau kita teliti tentang kata kemuliaan itu, Bapak Ibu Saudara, berasal dari kata Yunani doxa. Doxa itu bukan saja berarti kemuliaan, tetapi doxa itu mempunyai pengertian kemegahan. Jadi dia sudah datang menyatakan kemegahannya, kebesarannya. Dan semua agama yang lain, orang Muslim pun percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi pembuat mujizat. Hanya satu-satunya Nabi yang dalam hidupnya penuh dengan mujizat. Dia menunjukkan kemuliaannya. Dia menunjukkan kemuliaannya kepada manusia, kemegahannya. Ya, doxa juga mempunyai pengertian hadirat Allah. Ya, itu sebabnya sebagai orang Kristen, saya dan saudara dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, saudara memuji menyembah Tuhan. Bukan saja di gereja, tapi di kamar pribadi saudara menyembah Tuhan. Saudara dapat merasakan hadirat Tuhan.
kehadiran Tuhan. Waktu saudara kerja sambil saudara memuji Tuhan, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang menguatkan kita, hadirat Tuhan yang mendatangkan mujizat, hadirat Tuhan berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, tentang kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan berbicara tentang mujizat. Hadirat Tuhan berbicara tentang kemuliaan. Hadirat Tuhan berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Nah, Yesus sudah datang untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang luar biasa, doxa juga mempunyai arti surga. Yang luar biasa, orang Kristen. Orang beragama lain berpikir surga itu nanti di sana. Bagi kekristenan, surga itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau di mana Tuhan hadir, di situ surganya. Karena surga itu bukan wilayah. Surga itu bukan wilayah kekuasaan, daerah kekuasaan. Surga itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir, sudah pasti saudara merasakan hadirat Tuhan, merasakan surga, melihat mujizat Tuhan. Amin. Karena kehadiran Tuhan berbicara tentang surga dan kemuliaan-Nya yang dinyatakan bagi saya dan saudara. Karena itu mari sebagai orang Kristen kita bersyukur. Dia tidak hanya mengunjungi kita, tapi Dia ingin menyatakan kemuliaan. Amin. Mungkin saudara sudah mau tanggal 25 belum ada kukis Natal. Saya juga belum ada kukis Natal. Tapi kita percaya ada kemuliaan. Amin. Kemuliaannya tinggal pergi ke Indomaret dan beli yang toples-toples kecil dan selesailah masalahnya. Ya, karena istri saya tidak tahu bikin kue, jadi ya kita tidak bikin kue. Ya, dulu jadi gembala sering ada sumbangan kue dari jemaat. Satu jemaat 2 toples, artinya puluhan toples, makan tidak habis setelah Natal. Ya, tapi tidak jadi gembala jadi hanya kemuliaan Tuhan. Tapi kembali saudara, surga berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, Natal ini menjadi istimewa. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Masalah mungkin malam ini, hari ini, pagi ini engkau ada di dalam masalah. Tapi saya mau katakan, seperti apa yang Yesus katakan kepada utusan dari Maria dan Marta. Dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu tentang Lazarus yang sakit, Ia berkata, Yohanes 11 ayat 4, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya mau katakan pagi ini, masalahmu itu akan, kalau engkau sungguh-sungguh percaya, akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan akan melakukan mujizat. Pergumulan hidupmu, pergumulan rumah tangga, masa depan, kalau engkau sungguh-sungguh, pergumulanmu itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena setiap masalah yang Tuhan izinkan, kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya akan membacakan ayat terakhir dari ayat Natal yang biasanya dihafal oleh anak-anak. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau engkau bangkit dalam iman, engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Dia telah datang untuk menolong saya dan saudara. Ada ungkapan yang baik mengatakan begini, kalau engkau punya iman kecil, itu akan membawa jiwamu ke surga. Tapi kalau engkau punya iman besar, engkau akan mendatangkan surga ke bumi. Milikilah iman yang besar. Berlatihlah memiliki iman yang besar. Iman yang besar, surga akan turun dalam rumah tanggamu, di atas pekerjaan, atas usaha, atas bisnis, atas tanaman, atas kebun. Engkau akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah nyata yang saya pernah baca. Di daerah Sulawesi, saya kurang tahu tepat Sulawesi mana. Tapi ada satu keluarga Kristen yang memiliki beberapa anak. Nah, orang ini adalah pemburu babi hutan. Ya.
Mereka berburu babi keluarga ini. Di daerah itu sebenarnya banyak orang juga cari emas, ya, mendulang emas. Ya, karena ditemukan di beberapa sungai di sana ada butiran-butiran emas. Nah, keluarga ini mereka tidak melakukan itu, mereka berburu babi hutan. Dan Bapak Ibu saudara, mereka pas tanggal mau tanggal 24, besoknya mau tanggal 25, ternyata mereka tidak punya apa-apa, bukan baru sadar, tapi memang mereka miskin. Mereka hanya beberapa hari sebelumnya itu hidupnya cuma makan kasbi, ubi kayu, ya, singkong. Saking miskin. Tapi mereka cinta Tuhan. Mereka terus berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami. Dan mereka terus percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kami di hari Natal. Pasti di hari Natal ini Tuhan akan berkati kami secara spesial. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, dia dengan anaknya yang sudah cukup dewasa mengambil keputusan untuk cari babi hutan. Jadi hari itu mereka pergi, mesti cari babi hutan itu malam, ya. Jadi mereka pergi. Waktu sore-sore mereka berangkat karena itu agak jauh. Waktu mereka jalan begitu, mereka di tengah jalan menuju ke hutan, mereka bertemu dengan seorang yang mencari kayu bakar. Bapak itu mencari kayu bakar dan dia bilang begini, saya melihat kayaknya banyak babi hutan di hulu sungai, di hulu dari sungai. Ya, jadi bapak dan anak ini berterima kasih kepada bapak yang bilang itu dan mereka pergi. Mereka pergi ke hulu sungai. Mereka sampai di sana. Mereka pasang tempat semacam untuk mereka berteduh, untuk tidur. Nah, mereka tunggu tengah malam karena biasanya babi keluar itu malam, tengah malam pergi minum. Jadi anaknya tidur. Waktu anaknya sedang tidur, bulan terang dan dia bangun dan dia jalan mau pergi ke tempat air untuk ambil air. Dan saudara, waktu dia pergi ke tempat air, tempat sumber air, dia lihat seperti ada yang berkilauan, saudara. Ya, jadi dia pikir mungkin ini pantulan bulan. Ya. Tapi dia coba untuk dekat, dan kemudian dia angkat benda itu. Dia lihat itu emas, satu bongkahan emas yang cukup besar. Dia ambil, dan dia pulang. Dan dia bangunkan anaknya, di rumah, kita pulang sudah, karena dia lihat itu emas. Ya, dan tahukah saudara, emas yang dia dapat itu, waktu dia bawa ke tempat pemilihan emas, waktu ditimbang bongkahan itu 2 kilo kalau tidak salah 4 ons. 2 kilo 4 ons. Dan dia jual. Dan kalau tidak salah dia mendapatkan sekitar 800 juta lebih. Akhirnya anak-anaknya bisa sekolah, dia bisa punya rental mobil. Dalam kisah itu, saudara. Dan dia mulai berubah. Apa makna ceritanya, saudara? Memang sudah tidak usah pergi ke sungai bercak-cakan emas, tapi maknanya Tuhan dapat melakukan mujizat dalam hidupnya. Amin. Banyak yang tidak percaya. Amin. Amin. Di hari Natal yang istimewa ini, kita percaya Dia dapat melakukan mujizat bagi hidupnya, bagi rumah tangga, bagi ekonomi. Persoalannya, apakah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia telah datang untuk engkau? Dia mengerti engkau, Dia menjadi manusia untuk mengerti engkau, dan Dia sendiri akan menyatakan kemuliaannya di atas hidupmu, rumah tangga, pribadi, ekonomi, kesehatan, masalah. Ya, kita sedang hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Saya suka live di TikTok untuk waktu Manado itu jam 10 pagi dan juga jam 8 malam. Saudara, biasanya banyak penonton tapi mereka cenderung lewat. Tapi seringkali itu belasan penonton. Tapi tiap kali belasan penonton yang stay untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, saya sendiri kaget karena ada sekitar 3 atau 4 ibu dan juga ada bapak-bapak yang datang dan berkata, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya. Suami saya sudah 7 tahun meninggalkan saya. Bukan Kristen. Ada yang datang dan berkata, suami saya sudah 2 tahun meninggalkan saya. Ada yang berkata, istri dan anak saya sudah lari meninggalkan saya.
Waktu saya lihat itu, saya bilang, Tuhan, ternyata orang Kristen pun banyak masalah. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Bahkan saya kebetulan semester ini mengajar rumah tangga Kristen. Dan tahukah saudara, survei di Amerika, 50% dari rumah tangga Kristen juga bercerai. Jangan pernah berpikir kalau saudara orang Pentakosta karismatik tidak ada masalah rumah tangga. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa campur tangan. Kita semua membutuhkan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan sudah datang. Tinggal kita datang dengan iman. Kita tahu Dia mengerti kita. Dia mengerti pergumulan kita. Dia tahu kehidupan. Tinggal kita percaya kepada Dia.